Tahu nggak video workout yang paling banyak ditonton di YouTube sejauh ini ya, yang gue temuin adalah video abs workout. Bahkan nih, video abs workoutnya Chloe Ting aja, views-nya tuh lebih dari 500 juta orang. Can you imagine? 500 juta orang. Berarti kan semua orang tuh obses sama abs perut kan? Of course, termasuk gua. Tau nggak, dulu tuh sebelum gua obses sama building muscle dan gedein pantat, gua tuh sempet namanya tergila-gila sama perut rata. Bahkan nih, saking tergila-gilanya, gua mencoba mengimpress cowok dengan pamerin abs gua. And it doesn't work. Intinya adalah entah cewek ataupun cowok, mereka pasti pingin punya namanya perut rata or having a visible abs. Tapi sayangnya, latihan otot perut doang itu nggak cukup untuk lu bisa punya abs, guys. Nah, informasi inilah yang masih banyak orang tuh nggak tahu. Karena kalau lu cari video di YouTube misalnya, how to get abs, yang muncul pasti rata-rata gerakan latihan otot perut, gerakan abs workout, which is fine, tapi kebenarannya adalah lu butuh lebih dari sekedar melatih otot perut. Dengan kata lain, masih ada beberapa hal yang lu perlu lakuin in order to get a visible abs. That's why di video ini gue bakal jelasin informasi yang lebih lengkap tentang gimana caranya lu bisa punya visible abs. Hai guys, my name is Rebecca. Gue suka sharing topik tentang wellness, self-love, and growth mindset. Jangan lupa subscribe karena lu bakal dapetin banyak banget hal positif and insight baru lainnya dari channel ini. Alright, sebelum gue kasih tahu ya tentang hal apa aja yang lu perlu lakuin supaya lu punya abs, lu perlu tahu fakta bahwa semua orang itu punya otot abs, otot perut. Dengerin ya, semua orang punya abs. Tapi kenapa nggak muncul? Karena ketutupan lemak. Jadi hal yang harus lo lakuin yang pertama adalah get lean. Kalau lo lagi program bulking atau body fat lo masih tinggi, lo harus turunin dulu presentasi lemak tubuh lo sampai lo jadi lean. Karena lo nggak bisa milih area tubuh mana yang mau lo ilangin lemaknya, makanya lo harus turunin keseluruhan lemak tubuh. Jadi nggak cuma perut ya guys, tapi keseluruhan badan lo. Pertanyaannya adalah, seberapa lean sampai abs-nya bisa kelihatan? Well, genetik punya role di sini. Tapi standarnya untuk cowok adalah body fat di bawah 15%, sedangkan untuk cewek body fat di bawah 20% itu udah bisa dinotis abs-nya. Tapi ada pengaruh genetik juga, karena fat distribution setiap individu kan berbeda ya. Jadi ada yang lemaknya tuh lebih banyak disimpan di perut, di paha, di lengan tangan, di pipi. Itu juga mempengaruhi. Makanya ada beberapa cewek yang meskipun body fatnya itu masih di atas 20%, tapi abs-nya tuh udah kelihatan, termasuk gua. So, lu bisa get lean sesuai standar body fat, tapi hasilnya setiap orang pasti beda-beda. Soalnya ada juga cowok yang body fatnya udah di bawah 15%, tapi abs-nya itu belum kelihatan. Jadi harus turunin body fat lagi supaya abs-nya muncul. Itu tadi adalah step pertama yang harus lo lakuin, yaitu get lean. Hal selanjutnya yang harus lo lakuin nomor 2 adalah add more muscle. Otot perut itu sama dengan otot tubuh area lain guys. Contohnya bicep lu deh. Semua orang punya otot bicep kan? Tapi apakah dengan nurunin presentasi lemak tubuh doang, otot bicep lu jadi kelihatan nge-pop out? Kan nggak gitu. Jadi selain get lean, lu harus nambahin massa otot bicep lu juga supaya bicep lu lebih kelihatan noticeable. Sama halnya dengan otot perut. Lu harus add more muscle di otot perut lu dengan latihan abs workout. Untuk contoh gerakannya udah banyak banget ya di YouTube, dan lu juga harus nerapin progressive overload. Pokoknya otot perut itu sama aja dengan otot tubuh lain. Lu harus latih supaya muscle mass-nya itu kelihatan lebih besar. Yang lu perlu ingat adalah latihan otot perut itu nggak bisa ngebakar lemak di area perut. Jadi tujuan dari abs workout adalah to add more muscle, untuk menambah massa otot sama memperkuat area core muscle, bukan membakar lemak. Alright, so setelah lu get lean dan ngelakuin abs workout, langkah selanjutnya yang nomor 3 adalah high protein food. Lu pasti pernah dengar kan istilah abs are made in the kitchen, dan itu emang bener guys. Dengerin, untuk lu punya abs yang noticeable, lu emang harus jaga makan sih. Contohnya kayak perhatiin asupan protein, kurangin konsumsi lemak jenuh, tracking kalori, and eat clean. At least 80% clean dan 20% jajan lah. Lu juga harus konsumsi buah dan sayur supaya BAB lu lancar. Karena perut itu agak complicated emang. Lu nggak BAB 2 hari aja, udah pasti perut lu tuh lebih kelihatan buncit. Apalagi ya kalau lu salah makan, terus perut lu tuh bergas sama kembung, itu juga
bakal bikin lu buncit. Dengan kata lain, abs itu tuh nggak selalu kelihatan 24 jam. Tapi di video kali ini gue cuma mau bahas tentang body fatnya aja ya. Saat lu kalori defisit, berarti kalori yang lu makan itu lebih sedikit dong dibanding kalori yang lu keluarkan. Tapi nih, kalau lu mau punya abs, lu tuh nggak bisa makan sembarang kalori. Contohnya, kalori defisit lu adalah 1800. Lu nggak bisa makan di 1800 ini, tapi karbohidrat semua. Lu harus konsumsi protein juga. Kenapa? Ini ada penelitiannya juga guys. Jadi ada dua group of people nih yang dikasih makanan dengan jumlah kalori yang sama. Cuma bedanya yang satu grup itu di dalam makanannya dikasih protein. Hasilnya adalah mereka sama-sama lose weight, tapi di grup yang dikasih high protein diet, they significantly improve their body composition. Komposisi badannya tuh jadi lebih bagus lah. So eat your protein. Hal selanjutnya yang nomor 4 adalah lift weight. Tahu nggak, ada beberapa orang tuh yang nggak pernah latihan otot abs sama sekali tapi dia punya abs. Termasuk gue. Dulu banget gue suka latihan abs, tapi sekarang gue nggak pernah latihan abs. But kalau lu suka latihan abs sekarang, it's good for you. Tapi dengerin, kenapa kok ada orang yang nggak pernah latihan otot perut tapi dia bisa punya abs? Jawabannya adalah karena dia lift weight. Mereka angkat beban, especially gerakan compound lift. Kayak squat sama deadlift. Jadi gara-gara itu guys. Makanya gue tuh encourage lu supaya lu angkat beban juga. Especially gerakan compound, jadi biar komposisi tubuh lu itu jadi lebih dominan otot. And trust me, latihan otot perut plus lu angkat beban compound lift, hasilnya itu jauh lebih menjanjikan dibanding lu cuma latihan gerakan otot perut doang. So, kalau lu mau dapetin visible abs yang lebih cepat, lu bisa kombinasiin semuanya. Dari mulai get lean, lakuin abs workout, makan high protein food, dan terakhir compound lift. Nah, langkah selanjutnya ya, ini yang terakhir nomor 5 adalah cardio. Kalau lu mau punya visible abs, lu nggak boleh neglect cardio coy. Tapi bukan kardio ekstrem ya, yang kayak seminggu lu kardio 4 kali, terus lakuinnya berjam-jam, nggak kayak gitu. Lu bisa kok treadmill seminggu 2 kali, atau kalau yang gue lakuin itu jalan santai. Lu bisa dengan perbanyak step atau langkah lu setiap hari. Misalnya hari ini lu bisa 5.000, terus besok 8.000, terus 10.000. Jadi meningkatnya itu secara perlahan. Tapi emang harus dilakuin sih. Cardio is also important untuk jantung, paru-paru, kesehatan otak, and also fat loss. Alright guys, itu tadi 5 hal yang harus lo lakuin kalau lo pingin punya otot perut yang kelihatan lebih jelas. Dari semua hal tadi, lo mesti ingat bahwa semuanya butuh proses. Butuh disiplin, konsistensi, dan kesabaran. It's not gonna happen overnight, so enjoy aja menjalani prosesnya dan gak perlu buru-buru. Abis ini jangan lupa tonton video gue yang lain juga ya, karena ada banyak banget informasi yang bermanfaat yang bisa berguna untuk perjalanan fitness lo. And also don't forget to hit like and subscribe, terus share video ini ke temen lu yang lagi berusaha pengen punya abs. Alright, thank you so much for watching guys. I'll see you in next video. Bye!